tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Tiga. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki hidup dan kehidupan ini, patutlah kami bersyukur kepadamu, kami memuji-muji Engkau karena kebesaran-Mu, kami memuji-muji Engkau karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah, hari ini kekal buat selama-lamanya. Kami berterima kasih di minggu yang baru ini ya Tuhan, ketika kami berada di tempat ini di Kabar-Mu yang kudus, dengan satu kerinduan, satu tujuan, yaitu kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ketika kebenaran firman Allah akan disampaikan, ada roh-roh yang tidak senang dengan pemberitaan kebenaran firman Allah, yaitu kuasa kegelapan, iblis namanya. Jadi kalau dia ada di tempat ini, terlebih dalam ruangan hati kami umat-Mu, kami satu hati, kami mesti keluar di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah otoritas Allah, urapan Allah, darah Yesus terjadi di tempat ini, sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah, kita kembali dari tempat ini, kita pun diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan urapi dengan kuasa, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan bagi kami di pagi hari ini berasal daripada Engkau, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini di ruang-ruang ibadah Kabar-Mu yang kudus, kami tetap pegang kebenaran firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama di pihak Kristus, sekali lagi saya sampaikan selamat pagi sebelum kita datang berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan menjaga kami, Tuhan menjaga kita semua dari seminggu lamanya, sehingga kalau pagi hari ini kami ada semua oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita segera buka Alkitab kita. Kita akan belajar pagi ini bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius kita perjanjian baru dan Injil Matius pasal yang ke-12. Kita akan belajar dari dalam perjanjian baru Injil Matius pasal yang ke-12 satu ayat, yaitu ayat yang ke-30 menjadi renungan kita di pagi hari ini. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama satu ayat ini. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Dalam hitungan 3
Kita mulai 1, 2, 3. Ia tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Puji nama Tuhan. Demikianlah jawaban bacaan firman Tuhan. Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Saya akan baca sekali lagi untuk kita semua. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 30 dengan perikop Yesus dan Beelzebul. Yesus dan Beelzebul. Pada ayat yang ke-30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Untuk kehidupan kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, ada dua kekuatan yang berada di dunia ini. Kekuatan apa yang kekuatan apa saja? Ayo. Ada dua kekuatan yang perlu kita memilih. Kekuatan Allah dan kekuatan iblis. Dan kita selaku orang Kristen, kita tidak boleh 50-50, tidak boleh netral. Kita kasih Tuhan 50, kita kasih iblis 50. Bisa? Kita harus berusaha bertanding, mengalahkan iblis. Beberapa waktu yang lalu, Pak Kurnius sampaikan ke teman-teman di sini, kita harus berusaha apa? Tiap hari sparring. Kalau kita menjadi berusaha untuk menjadi pemenang, berusaha untuk menjadi juara, kita harus sparring. Latihan terus tiap hari agar kita menjadi Pemenang. Kita harus menjadi yang nomor 1. Kita harus menjadi sang juara. Ya, jadi di dalam kehidupan kita umat Kristen, orang-orang percaya, kita harus mampu melewati yang namanya kekuatan iblis. Kita harus memilih, harus berada dalam kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa memilih 50-50. Kita tidak bisa bersikap netral. Kita harus memberikan satu pilihan kepada Tuhan. Sesuai dengan iman kita. Dalam ayat yang ke-30 tadi, di sana mengatakan bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak bersama aku berarti ia Melawan aku. Berarti yang melawan kita ada di mana? Ada di kekuatan iblis. Iblis sementara mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita tidak berada atau kita tidak mengikuti kehidupan atau perintah yang sudah diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan iman kita. Karena kita orang Kristen, siapa yang pernah melihat ada orang yang kerasukan setan? Saya. Atau bagaimana gitu? Atau siapa yang pernah dirasuk oleh roh-roh yang tidak dikehendaki? Siapa yang pernah tiba-tiba, atau mungkin bukan ini tapi mungkin ada penyakit bawaan atau bagaimana, terus kemudian siapa yang pernah lihat orang tuanya atau keluarga di samping kiri kanan kalian cari orang-orang pintar? Tahu orang-orang pintar? Tahu. Dukun. Kayak dukun, apa lagi? Ya, pokoknya yang memiliki Ilmu. pakatan lah, yang percaya bahwa boleh kemari, nanti kita kasih air, sapu dia selesai. Hidup. Ada yang pernah lihat seperti itu? Itu berarti dia berada dalam kekuatan apa? Iblis. Ya, ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita umat percaya.
orang Kristen. Kita sudah percaya sama kepercayaan iman kita, percaya tentang Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus mengalahkan semua. Tetapi hari ini masih ada saja yang seperti itu. Atau ada yang pernah dengar Brian bawa kayu sepanggal atau bawa daun sepanggal itu di dompet, baca 3 kali, 3 kali uang keluar. Ada yang pernah dengar seperti itu? Atau mungkin di wilayah sini mungkin kalau pertama-tama dulu kau datang di sini ada di sini terkenal kan bilang apa kayu apa daun apa? Bukan, kalau orang sini menyebut apa? Sanesoi. Ya. Sanesoi. Orang sini bilang daun perempuan. Kau masih percaya itu? Tidak percaya dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kegantengan, kecantikan kalian itu melebihi segala-galanya. Apa yang Tuhan beri itu lebih berkuasa daripada segala-galanya. Tuhan lebih memberikan yang paling terbaik dalam hidup kita. Tidak perlu kita bilang, tidak apa-apa. Kita salah sama kau tapi kau bikin kehambulan di detek kasih dia. Dalam struggle ini. Tambah naik ini. Itu termasuk dalam penyembahan berhala. Tahu? Kita masih percaya sana, kita masih percaya sini. Tadi Pak Guru sampaikan bahwa kehidupan kita di dunia ini kita memiliki 2 kekuatan terbesar, kekuatan Allah dan kekuatan Iblis. Selaku iman percaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita seturut segambar dengan rupa Allah. Oleh sebab itu kita tetap berada bersama-sama dengan Dia. Firman Allah tadi menyampaikan satu ayat tadi bahwa ayat yang ke-30, siapa tidak bersama aku berarti dia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai beraja. Artinya tidak bersama-sama dengan kumpulan orang-orang percaya, berarti dia sementara dicerai-beraikan oleh kekuatan iblis yang membuat kita sehingga kita tidak melihat apa rencana Tuhan ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih terus percaya kepada yang namanya kepercayaan berhala-berhala. Ada kepercayaan animisme. Kalau di mata pelajaran seni budaya ada beberapa kepercayaan. Ada animisme, ada optimisme, ada dinamisme. Animisme yang percaya kepada orang moyang. Ada nih asal orang itu masa depan dulu bisa ambil apa begitu taruh di teteh kuburan kan, nenek kubur minta sesuatu. Itu namanya kepercayaan roh orang mati. Kalau kepercayaan dinamisme seperti yang perlu sampaikan, percaya kayu, daun-daun, oh ini ambil kayu sepanggal ini. Itu berarti percaya tentang benda-benda mati yang mempunyai kekuatan gaib. Itu namanya dinamisme. Dasar kata dari dinamo. Tahu dinamo? Tahu. Apa itu? Dinamo sesuatu yang mengeluarkan arus listrik. Iya. Yang besar, tenaga yang besar. Iya. Power. Dinamo, dinamisme. Ya, seperti itu. Percaya bahwa kayu kecil ini punya kekuatan yang sangat besar. Iya. Hari ini alat dompet sudah apa? Fokus sebentar, kita sabar. Itu namanya penyembahan-penyembahan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Selaku orang percaya kita harus terus pegang firman Allah. Kalau sekali kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, Yesus mati untuk mengalahkan semua kekuatan-kekuatan iblis,
kekuatan-kekuatan setan, berarti Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita pun berjalan, kita tidak takut bahaya. Kalau dalam Mazmur 23 bilang, Tuhan adalah Nyembalaku, jawaban selanjutnya. Ia membaringkan aku di padang pasir Itu hijau. berarti kita pegang firman Tuhan. Kita berada di dalam pilihan orang-orang kudus bersama dengan kumpulan orang-orang kudus, tetap mempertahankan Injil firman Allah yang Tuhan sudah amanatkan di dalam kehidupan kita. Kita pegang itu, kita percaya sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang atau sampai tiba saatnya waktu Tuhan panggil kita, jemput kita, ajal kita tiba, kita tetap setia. Kita tetap pegang firman Allah. Karena di dalam firman Allah banyak rahasia-rahasia Tuhan yang belum pernah kita mengerti. Tetapi semakin kita belajar firman Allah, Tuhan akan terus memberikan pengertian-pengertian itu ke dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini kita tidak salah pilih. Kalau kita hidup bersama-sama, bergaul karib dengan Tuhan, maka apapun yang tidak pernah kita pikirkan pasti tentunya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita harus mampu mengalahkan kekuatan iblis. Iblis berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kita orang-orang percaya, sehingga kita tidak lagi mengikuti firman Allah. Iblis tidak mau kerajaannya sepi. Oleh sebab itu, iblis selalu menjadi celah untuk menjatuhkan kita. Tapi melalui firman Tuhan di pagi hari ini, ketika kita mendengar firman Allah, kita tetap pegang firman Allah, setia sampai Tuhan datang. Kita tetap pegang firman Allah dan kita mengerjakan firman Allah dalam kehidupan kita. Kalau tadi firman Tuhan bilang, kalau siapa yang tidak bersama-sama dengan aku, berarti tidak ia melawan aku. Kalau kita berbuat sesuatu yang di luar daripada hukum Tuhan, kalau kita baca dalam Keluaran 20, 10 firman, kemudian kita baca lagi di Perjanjian Baru, ada dua hukum Tuhan. Kita harus tetap pegang firman Tuhan itu. Jadi di dalam kehidupan kita harus mampu mengalahkan yang namanya iblis. Segala bentuk cobaan, segala bentuk apa yang membuat sehingga tipu daya ini, sehingga membuat kita tidak melihat akan masa depan kita yang indah, atau tidak mampu melihat tentang rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berusaha dari diri kita. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama. Tinggalkan semua hal-hal yang membuat sehingga diri kita ini tidak bisa melihat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita terkena masalah sedikit, kita bilang Tuhan tinggalkan kita. Padahal masalah itu Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita supaya apa? Kita lebih apa? Lebih setia. Agar kita lebih tetap taat kepada Tuhan. Itu merupakan satu batu loncatan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak pernah salah. Amin. Setiap kali kita berjalan, setiap kali kita melaksanakan apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tetap melindungi kita. Tuhan pasti tetap memegang tangan kita dan menuntun kita kemanapun kita pergi. Asalkan hidup dan kehidupan kita selalu beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita selalu taat kepada perintah Tuhan. Kita selalu bersama-sama di dalam Tuhan. Kalau tadi kita Tuhan bilang kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Berarti kita keluar dari jalur Tuhan. Tadi Bapak sampaikan bahwa kekuatan ini kita tidak boleh netral. Kita tidak boleh 50-50. Tidak boleh iblis 50, Tuhan 50. Tidak boleh. Tapi kita harus memilih yang terbaik. Kita harus berusaha untuk memilih. Kita tidak bisa memberikan pilihan asal harus netral. Akhirnya hidup ini kita kasih 50 untuk iblis, 50 untuk Tuhan. Tidak boleh. Kalau kita selaku orang Kristen, umat orang-orang percaya, kita
kita memberi diri terus kepada Tuhan, kita pegang firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga kita berada di dalam kumpulan orang-orang kudus untuk terus melaksanakan atau mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dalam kehidupan kita terpancar satu air kehidupan, suatu sukacita ketika orang-orang lain melihat John Lee sungguh anak ini luar biasa. Berarti ada sesuatu yang terindah yang tidak bisa dunia berikan kepada dia. Tapi perubahan itu mulai dari dalam diri kita, sehingga kita tetap berada di dalam kumpulan orang-orang kudus, orang-orang benar seperti kata firman Tuhan tadi. Kalau kita keluar daripada aturan atau kehendak Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Tapi kita harus pegang firman Allah, kita harus taruh firman Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama kita disebut orang-orang yang hidup bersama-sama, hidup bergaul karib dengan Allah, sehingga apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kita, ada lepas hari kita sudah bisa tahu. Sehingga apapun yang terjadi di sana, di sini, banyak orang begini, kita tetap pegang firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan sudah jelaskan pada hari dan saatnya akan terjadi malapetaka di mana-mana. Sehingga kita tetap pegang firman Tuhan. Kita tidak usah khawatir, tetapi firman Allah adalah jaminan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini yang dapat Pak Guru sampaikan bagi kita sekalian. Kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandungkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersekutu bersama-sama menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menandai segala kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami dalam sepanjang hari hidup kami hingga pada saat ini. Kami telah bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan. Berkati guru-guru kami anak didikan, agar mereka semua bisa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menggapai masa depan mereka. Karena Engkau lah satu-satunya yang kami andalkan untuk campur tangan dalam semuanya ini. Inilah doa kami ya Tuhan,
Tuhan yang kami panjatkan kepada-Mu lewat Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang hidupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti yang kami memperlakukan kami. Jangan kami berkorban, tetapi bersama kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bagi kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam menuntun kami dari awal peribadatan, pertengahan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa biarlah kasih sayang penyertaan Tuhan terus tinggal menyertai kami dalam minggu berjalan, dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai hari Maranatha Engkau kembali menjemput kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami menutup ibadah kami di minggu pagi ini. Haleluya, amin.